Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, aku mau ngebahas tentang kenaikan jabatan fungsional dari asisten ahli ke lektor. Gimana cara pengurusannya? Kita simak video berikut. Oke, jadi sebenarnya pengurusan dari asisten ahli ke lektor itu bisa dilakukan baik itu sudah serdos ataupun belum serdos. Tapi kalau misalnya aku waktu itu memang sudah serdos terlebih dahulu, mengurus serdos terlebih dahulu, baru mengurus kenaikan lektor. Nah, sebenarnya ada tergantung kondisi masing-masing. Jadi kalau misalnya mau mengurusnya itu lektor dulu baru serdos gimana? Ya bisa aja karena justru sebenarnya lebih bagus juga karena lektor itu punya ketika jabatannya sudah menjadi lektor, jabatan fungsionalnya punya opportunity yang lebih tinggi untuk lulus di serdos gitu. Karena akan beda ketika masih asisten ahli dengan lektor. Tapi kalau misalnya mau mengurus serdos dulu baru lektor atau mau berbarengan juga sebenarnya oke aja. Terus berapa lama sih kita harus mengurus lektor itu? Kira-kira waktu itu kalau aku itu mulai pas karena waktu itu berbarengan hamil ya, jadi inget banget di awal-awal hamil itu pas di bulan Januari akhir sampai Februari itu mulai ngisi-ngisi berkas. Waktu itu namanya masih Sijali, kalau sekarang webnya sudah berganti dengan LKT. Kita isi berkas semuanya. Setelah isi berkas itu dilengkapi semuanya. Ada bidang A, pendidikan, lalu nanti ada di bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, lalu bidang penunjang ya, maksudnya kayak yang lain-lain seperti ikut di seminar atau jadi panitiaan ini dan itu dan lain sebagainya, itu bisa dilengkapi di LKT-nya. Lalu setelah berkas dan bukti pendukung semuanya diupload. Saran. Nah, dari mulai penguploadan sampai pemeriksaan itu beda-beda tuh. Ada yang berapa bulan, yang tergantung dari asesor masing-masing. Nah, atau reviewer gitu ya. Jadi nanti memang ada dari yang mereview, terus akan ada revisi. Nah, revisi juga tiap asesor akan berbeda-beda. Waktu itu kalau aku pribadi revisinya adalah dokumennya tidak bisa dibuka. Jadi ada beberapa bagian yang ada beberapa bukti pendukung yang file PDF-nya terlalu besar. Jadi ketika di view dari web LKT-nya itu nggak ke-reload gitu. Jadi kan catatannya itu adalah bukti tidak ditemukan gitu. Jadi kayak memang nggak ke-reload aja. Jadi aku hapus-hapusin terus dikompres dulu semuanya dengan yang size-nya itu yang oke, tapi tetap tidak blur dan jelas, baru di-upload ulang. Nah, setelah itu semuanya selesai, mulai pas abis lahiran itu sih SK turun. Jadi bener-bener pas sebelum lahiran tulisan di aplikasinya waktu Sijali itu atau sekarang dia di LKT itu statusnya sudah selesai, revisi semua sudah selesai. Nah, turun SK jadi jabatan fungsionalnya lektor itu pas lahiran. Berarti lahirannya tuh waktu itu September. Jadi pas September sudah selesai deh tuh untuk pengurusan ke lektornya. Jadi pas per Oktober gajinya sudah naik karena tunjangan jabatan fungsionalnya sudah selesai gitu. Nah, untuk selanjutnya aku mau ngebahas tentang gimana webnya dan apa aja yang diupload. Kita mulai. Oke, kita mulai aja langsung. Jadi teman-teman dosen semuanya yang ingin mengajukan kenaikan jabatan fungsional bisa buka webnya dari LKT Dikti. Kebetulan kalau saya dulu namanya masih
si Jali. Nah ini kalau sekarang itu LCT itu si Jali dan si Jampang sudah menjadi satu gitu ya. Si Jampang itu untuk kenaikan golongan. Kita bisa langsung login. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu pilih yang usulan JAD, lalu buat draftnya. Langsung buat usulan baru. Nah, ketika buat usulan baru itu nanti ada mau untuk apa gitu ya, klik selanjutnya. Di sini saya coba mau sinkronkan Jafung dulu. Nah, ini kemarin saya pakai ketika pakai waktu masih si Jali itu dari asisten ahli 150 ke lektor 300. Nah, untuk sekarang sih katanya lektor itu, dari yang saya dengar dari informasinya itu, lektor itu udah nggak ada 300-200, jadi sama aja gitu ya antara lektor dan 200 dan 300. Tapi waktu dulu pas saya mengajukan itu, perbedaannya nanti di pas ketika pengumpulan angka kreditnya untuk bisa 200 atau 300. Nah, nanti setelah udah gini tinggal klik langkah selanjutnya. Nah, di sini kan kebetulan saya itu bisa dong minimalnya, karena harus 2 tahun dari jabatan lektor dari jabatan terakhir. Nah, jadi tapi kan di sini saya mau nyoba nyontohin aja gitu ya. Jadi nanti teman-teman caranya gitu, klik di sini untuk langkah selanjutnya. Tapi untuk penilaian untuk yang sudah saya isi, kita lihat dari yang sudah selesai aja gitu ya. Tapi tadi caranya nanti dari situ. Ntar tinggal diusulkan. Jadi nanti data dasarnya diisi. Setelah data dasar diisi, bisa disinkron juga gitu ya. Kalau ada klik sinkron, klik aja sinkronnya. Terus mata kuliah, riwayat pendidikan, ini semua diisi langsung nanti bagian ke A. Riwayat pendidikan juga ini kemarin saya kena revisi nih di sini. Jadi nanti teman-teman bisa bisa pakai yang saya sarankan. Kenapa kemarin revisi? Karena scan ijazah saya sama transkripnya itu filenya besar banget, jadi ketika diklik kayak notifnya jadi not found gitu. Sebenarnya bukan not found sih, tapi karena ngereloadnya terlalu lama, jadi asesornya atau penilainya itu ngasih notif kalau dokumennya not found, jadi suruh upload ulang gitu. Jadi kalau misalnya nanti upload untuk kenaikan Jafung, itu teman-teman bisa dikompres dulu ya ininya, dan dipastiin ke reload atau tidak gambarnya atau enggak filenya, PDF-nya. Semua sih bentuknya PDF aja, tapi jangan besar banget gitu filenya, resolusinya yang biasa aja tapi tetap jelas. Terus di sini kita masuk, nanti yang diisi ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D. Nah, ini tergantung dari kinerja masing-masing teman-teman dosen semua gitu ya. Kalau bidang A berarti kan itu pendidikannya, ya ini kalau punya saya di sini melakukan yang diisi melakukan perkuliahan. Nah, ini diisi sesuai dengan kinerja masing-masing ya, jadi nggak mungkin sama. Kalau jadi pembimbing ya ini bisa diisi jadi pembimbing apa, pembimbing skripsi, tesis gitu ya, kalau udah ada bisa. Terus pembimbing pendamping ini kumnya lebih kecil. Terus pernah bikin modul nggak? Modul, diktat, atau yang lainnya. Nah, ini banyak ya tuh semua ini. Ikut pelatihan, pengembangan diri, nah itu juga bisa diisi ya, pengembangan diri atau kayak pelatihan kompetensi yang berapa jam, misalnya 81 jam ke 160 jam, nah gitu. Minimal banget yang 10 jam itu bisa dimasukin ke bidang A.
Tapi kalau misalnya pengembangan dirinya dalam bentuk seminar-seminar yang 2 jam kayak gitu, itu nanti masuknya di penunjang ya. Terus bidang B, nanti kalau bidang B itu isinya, nah sebenarnya ini karena di saya nggak bisa nyontohin untuk yang sekarang itu kayak gimana sih usulannya, jadi ini sih saya cuma mau bahas kira-kira yang dibutuhin apa aja gitu. Jadi misalnya kayak tadi pembimbing skripsi yang saya isi gitu ya, ini saya contohin. Nah ini saya buka yang udah dinilai gitu kan punya saya ini, karena saya sudah jakfungnya sudah naik dan udah selesai waktu di tahun 2023 akhir kemarin. Jadi di 2024 itu statusnya sudah sebagai lektor. Nah, jadi di sini saya coba bukan contohin sih, saya coba kasih lihat buktinya ketika misalnya menjadi pembimbing utama dalam tugas akhir itu apa saja buktinya. Jadi buktinya ada surat tugas sama bukti kinerja. Nah, bukti kinerjanya apa? Tuh, not found kan ya? Bukti kinerjanya. Nah, ini nggak tahu nih kenapa not found. Nah, jadi teman-teman, ini isinya adalah surat tugas sama bukti kinerjanya itu adalah bagian cover, terus halaman persetujuan dan halaman pengesahan dari nama-nama mahasiswa yang sudah kita bimbing. Kayak gitu sih ini untuk di contoh pengisian bukti kinerja dari pembimbing utama skripsi. Ya sama aja, kalau yang pembantu juga sama kayak gitu. Terus kalau misalnya pelatihan, berarti apa? Pelatihan bisa masukin surat tugas atau sertifikatnya, terus bisa masukin surat keterangannya, atau ya pokoknya yang menunjukkan bukti kinerja lah, bukti fisiknya itu bisa dilampirkan, dan memang harus ada bukti kinerjanya. Lalu ketika bidang B itu kan lebih ke menghasilkan pelaksanaan penelitian gitu ya. Penelitian itu nanti bisa publikasinya dalam bentuk apa gitu ya, dalam bentuk jurnal kah, proceeding kan ya apa, nah itu semuanya diisi. Ini sebenarnya mirip-mirip ngisi BKD sih ya. Ya bukti kinerjanya berarti teman-teman dosen semua pasti udah nggak asing nih buat apa sih kalau yang mau kita input apa, berarti bukti kinerjanya apa gitu. Bisa HKI, bisa jurnal, proceeding, terus di situ. Nah, kebetulan jurnal itu nanti kan ada kalau waktu saya itu dia masih pakai angka kredit gitu kan. Jadi kalau nama pertama dari berapa ya kayak gitu-gitu tuh pasti punya hitungannya sendiri. Nah, cuman kalau yang sekarang nih saya belum tahu nih gimananya, karena memang di sini nggak bisa buat coba untuk di akun saya tuh nggak bisa nyoba buat coba input lagi gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang gitu, boleh nanti sharing-sharing ke saya pas ngisinya gitu ya. Terus setelah bidang B, tapi waktu itu sih pernah kan dapat dari temen ya, ada nggak sih yang bakal nggak kehitung, jadi kayak ditolak gitu. Ada, jadi kayak ada beberapa jurnal yang memang nggak sesuai dengan keilmuan, jadi memang dari TA-nya mahasiswa gitu ya, jadi saya sebagai nama kesekian dan itu memang tidak sesuai bidang ilmu, jadi itu tidak di input gitu, jadi nggak masuk ke dalam sini, walaupun di input tapi maksudnya nilainya tidak dihitung, jadi kayak di remove gitu, tidak dihitung angka kreditnya. Nah, terus kalau bidang C-nya itu yang perlu disiapkan apa? Bidang C-nya itu berarti kita lihat ya, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini bisa berupa
bukti kinerjanya, ada surat tugas sama sertifikat. Sertifikatnya dari instansi atau mitra yang bekerja sama gitu ya dalam pengabdian masyarakatnya. Terus kalau sertifikat gak ada, di sini sih waktu itu saya ngisinya pakai surat keterangan telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, itu bisa juga. Lalu bisa juga dalam yang sudah dipublikasikan ke dalam jurnal gitu ya, jurnal PKM, itu bisa juga masukin ke bidang sini. Lalu kayak jadi editor atau redaksi jurnal ilmiah itu masuk juga ke bidang C ini. Lalu bidang D di sini penunjang kalau nanti ada teman-teman dosen bisa jadi ketua panitia, terus abis itu bisa jadi anggota panitia atau jadi peserta saja, itu dimasukkan semua ke dalam sini. Atau jadi anggota profesi, terus bisa jadi, nah pokoknya ini banyak ya, ada prestasi nggak di bidang olahraga atau apa, nah itu semuanya bisa dimasukin sebagai penunjang. Lalu persyaratannya yang ini harus terpenuhi nih. Persyaratan untuk ke lektor ada surat pengantar dari pimpinan, fotokopi SK pengangkatan dosen tetap, daftar usul penetapan angka kredit, surat pernyataan. Nah, tapi kan ini kan yang waktu itu nih yang saya nih ya 2023, yang 2024 apalagi 2025 bisa jadi ada perbedaan di dalam persyaratannya. Makanya tapi karena kita nggak bisa uji coba, jadi nanti dilihat aja semua ini pokoknya harus ke diupload semuanya. Kalau udah diupload semuanya, terus udah oke, tinggal disubmit deh gitu. Nah, kalau waktu itu perkiraan untuk sampai selesainya pengajuannya berapa lama? Kalau saya waktu itu mulai bikin draft di 2022 Oktober, tapi ini tuh kayak baru input tapi kayak masih belum serius gitu ya, masih udah punya akunnya tapi inputnya kayak maju mundur gitu. Nah, pas mulai seriusnya itu pas di Januari Februari 2023. Jadi makanya pas di Maret itu sudah mengajukan usulan. Lalu ada revisi nih, direvisi di sini. Nah, revisinya itu dikerjain dulu, terus ngajuin pengusulan baru lagi di bulan Mei. Lalu bulan Juni. Jadi hitungannya sebenarnya kira-kira 9 bulanan sih. Waktu itu inget banget saya baru hamil pas ngurusin Jafung. Nah, pas lahiran itu baru selesai ya, kira-kira 9 bulan atau 10 bulan lah gitu ya. Terus kalau udah ada kata-kata validasi persyaratan administrasi, nah udah mulai titik terang gitu ya. Nah, proses penilaian, proses operator kursus PTK, terus bisa aja udah revisi, udah oke, terus ada revisi lagi. Jadi nanti bisa ada revisi lagi. Nah, ini catatan dari penilainya, apa aja revisinya, kita revisi dulu, pengajuan usulan baru lagi. Nah, kalau udah selesai, nah ini tuh bisa berulang lagi. Misalnya kalau masih ada yang belum ini ya bisa revisi lagi. Tapi karena di sini saya udah selesai, maka setelah proses penilaian, lalu validasi hasil penilaian. Nah, ini nih the real titik terangnya. Nah, lalu proses cetak pengesahan pimpinan, udah deh selesai. Selesainya di November, ya kan? Berarti soalnya anak saya lahir di September. Di November itu SK-nya sudah keluar, terus tunjangan untuk Jafungnya atau tunjangan jabatan fungsionalnya udah naik deh di November. Kayak gitu. Oke, sekian dulu yang aku bahas. Jangan lupa lihat video lainnya untuk mendapatkan tips, tricks, and informasi tentang lecturers life. Jadinya bisa untuk pertimbangan kalian kalau nanti menjadi dosen itu kayak gimana, atau kalau misalnya kalian itu dosen baru yang masih fresh graduate gitu ya, jadi bisa menyimak langkah-langkah apa yang harus dilakukan, step-stepnya gitu deh. Oke,
Thank you everyone. Bye bye.